Selamat berjumpa kembali dalam video kali ini. Masih bersama saya dengan Riz Magdalena FMBR Manurung. Kali ini saya mengerjakan tugas 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu praktik segitiga restitusi terhadap murid di sekolah. Baik, perkenalkan, saya adalah CGP Angkatan 7 dan fasilitator saya adalah Ibu Yahmawati dan pengajar praktik saya adalah Ignatius Donald Turnip. Saya adalah angkatan ke-7. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari restitusi. Restitusi itu sendiri adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Dan segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa itu dapat menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Nah, menurut beberapa tokoh, restitusi itu adalah, menurut Gosen, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lalu Gosen juga di tahun 1996 mengatakan bahwa restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Nah, restitusi itu sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri yang kedua adalah restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Lalu selanjutnya, yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Lalu restitusi selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Nah, restitusi itu juga memiliki ciri-ciri, yaitu cara yang paling baik untuk mengatasi kendala. Dan restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Itu ciri-cirinya. Selanjutnya, restitusi itu memiliki ciri-ciri yang menguatkan. Dan yang terakhir, fokus pada solusi. Ini adalah beberapa ciri-ciri restitusi. Lalu kita akan belajar apa fungsinya. Sama halnya dengan ciri-ciri, fungsi restitusi itu sendiri adalah dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Dan melalui restitusi ini kita juga dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dan yang terakhir, penekanannya bukanlah bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Dan yang terakhir, restitusi itu akan membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Nah, untuk melakukan segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi 3 langkah inilah yang digunakan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, langkah pertama ini dilakukan agar mengubah identitas peserta didik dari orang yang melakukan kesalahan agar tidak mengulangi. Peserta didik yang melanggar adalah mereka yang mencari perhatian karena berbenturan dengan kegagalan. Oleh sebab itu kita tidak boleh secara langsung memberikan kritik bagi mereka yang melakukan kesalahan, tetapi kita dapat meyakini dengan kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna.
Yang kedua, ibu dan teman-teman juga pasti pernah mengalami kesalahan itu. Yang ketiga, kita tidak bisa menyelesaikan ini. Yang keempat, ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi. Yang kelima, kamu berhak merasakan begitu. Lalu kita masuk ke yang kedua, validasi tindakan yang salah. Seorang guru yang mengerti akan teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, menurut teori kontrol itu sendiri mengatakan bahwa semua tindakan manusia itu pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka dengan contoh kalimat berikut. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu tapi harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Lalu kita masuk langkah yang terakhir, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi langkah ketiga ini memiliki dasar yaitu motivasi secara internal. Tapi kita akan bisa melakukan yang ketiga ketika langkah 1 dan 2 sudah kita lakukan. Sehingga setelah kita melaksanakan langkah pertama dan yang kedua tadi, maka dilanjutkan dengan langkah yang ketiga ini, yaitu dengan menghubungkan keyakinan anak dengan kelas atau keluarga. Contoh, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal atau kamu jadi orang seperti apa? Nah, jadi ketiga hal inilah yang membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Lalu kesimpulannya adalah penanganan kasus yang diterapkan oleh seluruh guru hendaklah dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Guru juga berusaha memposisikan diri sebagai manajer dengan memberikan beberapa pertanyaan yang memiliki makna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Baik, berikut setelah ini adalah video refleksi kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah. Selamat menyaksikan. Ada potong bukunya ya, oke masuk. Ini juga, bajunya kenapa tidak dimasukin? Masukin dulu, bentar, nanti ya. Yuk. Oh my god. Oh my god. Ada. Iya. Kan, panjang ya. Oke. Oke, hello mister. Oke, selesai. Sekarang kita akan belajar hari ini. Nah, sebelum belajar kita akan berdoa dulu. Ayo, pimpinnya. Pray position. Pray start. Dear God, we thank you for this new day. Bless our teacher, our school, and our families. Please help us to focus our hearts and minds now on what we are about to learn today. Fill our minds with learning, fill our classroom with peace, fill our school with love. Amen. Greeting to the teachers. Greeting start. Good morning, Miss Anna. How are you today? Oke, selesai. Hari ini kita akan belajar. Untuk pelajaran hari ini kita akan berikan satu kertas. Kita akan bahas. Oke. Oke. Nah, silakan kerjakan dalam waktu 2 menit. Oke, yes. Oke, you can check this. Tulis yang 1, 2, 3. Ada ya, memasangkan. Ya kan? Ada yang memasangkan ya. Ada memasangkan aja. Hah? Ya, ada yang memasangkan. Ada yang menulis sila berapa? Ya. Nah, langsung ya sini. Langsung garis. Nyatakan garis. Nyatakan garis. Ada garis ya? Ya. Oke. Ya sudah ya? Oke, this. Kesana pos. Ya. Oke, nah gitu. Ya. No, ya. Ya. Oke, good. Ya. Oke, ini berapa? Yes, you. Kamu. Oke. Yes. Oke, so
Please answer. Okay. Okay. Yeah. Okay, ready? Okay, let's do the first. Yes. Sit down, please. Yeah. Take your breath. Okay. Yeah. Okay. Sit here. Happy. Okay. From happy. Untuk happy ya. Silakan ditulis di dulu. Nah, untuk mengingat lagi Pancasila. Pancasila itu terdiri dari dua kata. Panca dan sila. Siapa yang lagi? Panca dan sila. Oke. Oke, sekarang kamu yang ada. Oke, nah, siapa yang ingat Pancasila 1 sampai Pancasila yang kelima bunyinya? Oke, Teren. Ada? Good job. Nah, sekarang siapa yang tahu lambang Pancasila 1 sampai 5? Oke. Oke, pegang. Apa first? Ya. Ya. Sila pertama lambangnya apa? Sila kedua lambangnya apa? Oke. 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 Oke, oke. Nah, sekarang tugasnya akan dibuka dan nanti kita akan cek satu persatu. Oke, sekarang kita ngumpul dari hari ini. Kita akan berdoa. Ayo, kita nanti. Posisi. Ya, ini mau pulang. Bisa posisi. Dear God, we thank you for this new day. Bless our teachers, our food, and our family. Please help us to focus our minds and hearts now on what we are about to learn today. Fill our minds with learning, fill our classroom with peace, fill our soul with love. Amen. Oke. Alvaro sama Teres, tahu kenapa Miss panggil ke sini? Nah, menurut Teres dan Alvaro, pertama ke Teres dulu. Menurut Teres, kalau tidak menggunakan dasi itu bagus enggak? Mana dasinya? Lalu menurut Alvaro, kalau kuku panjang bagus enggak? Nah, kita jangan lupa untuk memotong kuku. Itu untuk kesehatan. Memakai seragam, Terence, sidang properly, juga menjadi kewajiban anak sekolah. Oke. Nah, setiap kita pernah melakukan kesalahan juga pernah kok dulu. Nah, karena apa, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi, Miss mau tanya dulu nih, kenapa Terence lupa tidak pakai dasi? Karena Terence kecepatan sampai lupa semua. Oke. Kalau Alvaro kenapa kukunya tidak dipotong? Karena ibunya lupa. Oke. Nah, kita semua memiliki alasan. Tapi iya, Terence juga waduh. Nah, tapi kita kan punya kesepakatan kelas kan, punya rule, peraturan bahwa di kelas tidak boleh panjang kuku. Kalau panjang kukunya jadi harus di. Apakah Alvaro bersedia memperbaiki kelakuan untuk memotong kuku? Nah, apakah Terence bersedia memperbaiki kelakuan dengan tidak lupa memakai dasi lagi ketika ke sekolah? Tapi Terence nggak tahu artinya. Memakai dasi kalau ke sekolah bisa dirubah? Gitu dong. Nah, karena jika Terence dan Alvaro mau memperbaiki dan menunjukkan bagaimana anak-anak, apa rencana Alvaro ketika nanti sudah pulang baru nanti ke sekolah lagi? Rencana Alvaro untuk kuku, untuk kukunya. Iya, dipotong. Kalau Terence ketika nanti pulang, oke, karena anak-anak nih Terence dan Alvaro mau memperbaiki kelakuannya, semoga nanti nextnya kukunya tidak panjang lagi. Terence sudah memakai dasi waktu ke sekolah.
So, ketika Miss Lena sudah panggil, apa perasaannya Alvaro? What do you feel today? Okay, what do you feel, Terence? Today? No brain fog. Oke. So, sampai jumpa nanti ya. Oke? Halo Happy. Oke. Nah, menurut Happy tadi ketika Happy terlambat ke sekolah, apakah itu baik? Oke. Nah, kira-kira apa? Anak-anak ini kan pasti punya alasan kenapa terlambat. Nah, coba ceritakan sama Miss. Kenapa Happy terlambat? Karena saya tadi bangunnya kesiangan dan saya tidurnya tidak. Oke, nah Miss memang tahu bahwa kita semua pasti punya kelemahan. Karena Miss juga pernah melakukan hal itu. Nah, kita di sekolah sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas ya, bahwasanya tidak boleh terlambat datang ke sekolah, menggunakan seragam dengan sesuai dengan harinya, memotong kuku dan yang lain-lainnya. Nah, apakah Happy mengingat tentang keyakinan kelas kita atau peraturan kelas? Iya. Nah, karena Happy mengingat keyakinan kelas kita, apakah Happy bersedia untuk memperbaikinya? Iya. Nah, jika Happy bersedia memperbaiki apa yang hari ini kurang baik, nah berarti Happy akan menunjukkan seperti apa yang seharusnya dilakukan. Nah, apa rencana Happy untuk memperbaiki? Tidur tepat waktu dan itu Good. Oke. Lalu bagaimana perasaan anak-anak Happy saat ini ketika Miss Lena sudah berbicara? Oke, terima kasih Happy. Oke, Ilan. Menurut Ilan, kenapa tidak menggunakan dasi? Oh, lupa. Nah, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan ya. Dan tidak ada orang di dunia ini yang sempurna. Nah, kenapa Ilan lupa? Oke. Nah, jadi kita kan sudah ada kesepakatan di kelas, rule, peraturan bahwa ketika datang ke sekolah itu menggunakan perlengkapan seragam. Pakai dasi, pakai apa lagi? Oke, apa lagi? Ya. Lalu bajunya dimasukin, ya kan? Nah, jadi Ilan ingat dengan keyakinan ini, dengan kesepakatan kelas kita. Nah, jika Ilan mengingat, apakah Ilan bersedia memperbaikinya? Oke. Nah, berarti kalau Ilan memperbaiki kesalahan, apa yang harus Ilan lakukan? Tidak lupa memakai dasi. Oke, good. Nah, setelah Miss tanya seperti ini, apa perasaan Ilan? What do you feel? Happy. Oke, thank you.